Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhwat, thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwa wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam anugerah, terlebih lagi dengan adanya iman dan Islam di dalam diri kita. Dan kita senantiasa berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apapun yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan demikian kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, yang mana kita senantiasa menjadikan beliau sebagai sosok yang paling kita cintai, melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan dengan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang selanjutnya mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan kita pada malam hari ini, dan saya kira kita sudah masuk kepada hadis 1220 ya. 1220. Wa an Nabi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu adda syahadataz zur ya, syahadataz zur fi akbaril kabair, muttafaqun alaihi fi haditsin tawil. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi memasukkan ataupun menganggap kesaksian palsu bagian daripada dosa-dosa besar. Ayolah wal akhwat, di dalam hadis yang panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Beliau mengatakan begini, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian saya beritahu ya, maukah kalian, dia di muka surat 250, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa yang sangat besar. Jadi ini sebenarnya adalah bagian dari sebuah hadis yang panjang. Jadi Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian saya tunjukkan dosa-dosa yang besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kata-katanya, ala uda adullukum ala bi akbaril kabair, itu sampai 3 kali. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami mau. Tentu kami mau, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan penjelasannya. Beliau mengatakan yang pertama itu adalah al-isyraku billah. Yang pertama, menyekutukan Allah. Dan memang di dalam hadis yang lainnya juga dikatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menyekutukan Allah padahal Allah itulah yang menciptakanmu. Engkau menyekutukan Allah padahal Allah yang menciptakanmu, maka itu termasuk dosa yang sangat besar.
Karena bagaimana mungkin kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala keperluan hidup kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua dikatakan wa uquq al-walidain. Al-uquq al-walidain artinya apa? Berdosa kepada kedua orang tua. Jadi berdosa kepada kedua orang tua ini merupakan dosa yang terbesar kedua yang mungkin saja dilakukan oleh manusia. Maka tidak salah kiranya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Isra kalau tidak salah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah memutuskan, Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam Al-Quran juga dikatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya mereka memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, ya, di mana kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan sekali-kali engkau mentaati mereka, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, pergauli mereka, temani mereka, sahibhuma fid dunya, di dunia ini ma'rufa, secara baik-baik, ya. Tetap walaupun orang tua kita adalah orang-orang yang mungkin non muslim ataupun melakukan kejahatan-kejahatan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka berdua. Kemudian wajalas, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian duduk, wa kana muttaki'an. Muttaki'an itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar. Di dalam riwayatnya itu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala wa qaulaz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa qaulaz zur. Ya, kemudian Nabi bersabda, ingatlah juga perkataan ataupun saksi yang palsu, saksi yang palsu, saksi yang palsu. Beliau terus mengulang-ulangi kata-kata saksi palsu, saksi palsu, saksi palsu tersebut berkali-kali, sehingga di sini akhirnya para sahabat mengatakan dikarenakan beliau senantiasa mengulangi ala wa qaulaz zur, ala wa qaulaz zur, sehingga sahabat berkata, laitahu yaskut. Alangkah baiknya kalau seandainya dia diam, karena terus-terus Nabi mengatakan ala wa qaulaz zur, ala wa qaulaz zur. Dari sinilah akhirnya Abi Bakar menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan yang namanya saksi palsu itu masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Kenapa? Kenapa kira-kira yang namanya kesaksian palsu itu bisa dianggap sebagai dosa besar? Karena kesaksian palsu itu bisa merubah banyak hal. Yang pertama sekali, bisa merubah keputusan seorang hakim dalam keputusannya. Kalau seandainya ada orang yang bersumpah ataupun bersaksi, tapi saksinya itu adalah persaksian yang palsu, bisa merubah sesuatu yang benar menjadi salah, salah bisa menjadi benar karena kesaksian dia. Itu yang pertama. Sehingga seseorang yang seharusnya mendapatkan haknya, dia tidak dapat haknya. Seseorang yang sebenarnya mendapatkan hukuman, bisa saja dia tidak mendapatkan hukuman karena adanya kesaksian palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, kesaksian palsu yang diberikan ke seseorang di hadapan hakim bisa saja menjadikan penggunaan uang penzaliman terhadap orang lain terjadi. Misalnya saja, kalau seandainya ada orang yang berselisih dengan orang lain dalam masalah tanah, orang itu betul-betul mengatakan itu tanah dia, tetapi dikarenakan adanya saksi di hadapan hakim yang mengatakan itu bukan tanah dia, akhirnya diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkannya, berarti pertama dia sudah dizalimi. Yang kedua, dipergunakan hartanya yang mana harta itu sebenarnya tidak berhak dimiliki oleh orang yang diberikan. Itu kalau terjadi yang namanya kesaksian palsu. Hilang kepemilikan orang tersebut, hak kepemilikan oleh orang tersebut dikarenakan adanya apa? Kesaksian palsu itu. Makanya yang namanya kesaksian palsu ini bukan hal yang mudah ya. Bayangkan kalau seandainya ada orang terjadi sebuah pembunuhan, kemudian tiba-tiba ada orang yang menuduh orang lain bahwa dialah yang membunuh. Sampai dihadapkan di hadapan hakim, tidak ada yang melihat orang ini bagaimana terbunuh, tetapi ada orang lain yang menuduh orang lain bahwa inilah yang membunuh
si terbunuh ini. Dan tidak ada orang yang melihatnya. Dia mungkin akan mengatakan bukan saya, tetapi dia mengatakan dia. Akhirnya kesaksian dia dipakai oleh orang hakim untuk memberikan hukuman kepada orang tersebut, yang mana orang itu sebenarnya tidak membunuh orang lain. Bayangkan betapa besar kezalimannya. Bayangkan betapa besar dosanya. Dan bayangkan betapa besar pengaruhnya baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Mungkin saja kalau seandainya itu terjadi di Saudi, orang itu kan bisa saja diapakan? Dipancung lagi. Bisa saja dipancung. Ya, untung Bani Israel. Bani Israel untungnya kenapa? Ketika terjadi pembunuhan di tempatnya dan tidak ada yang tahu siapa yang membunuhnya. Waktu itu kan ada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa datang didatangi oleh Bani Israel. Nabi Musa mengatakan apa? Innallaha ya'murukum an tadhbahu bakara. Untuk mencari siapa pembunuhnya ini, Allah menyuruh kalian untuk menyembelih lembu. Itu kan walaupun terjadi tanya jawab berkali-kali, itu kan turun naik orang Bani Israel bertanya bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya, bagaimana keadaan lembu itu. Tapi akhirnya dapat juga. Ya, kemudian setelah itu kan disembeli, setelah itu diambil ekornya. Dalam riwayatnya itu kemudian ekornya tersebut dipukulkan kepada orang yang sudah mati. Orang itu bangkit sekejap. Kemudian ditanya siapa yang bunuh kamu, dia tunjuk anak saudara dia kan, kalau tidak salah itu. Baru setelah itu mati lagi. Nah itu kalau seperti itu kan bagus. Tetapi kan era itu, masa itu sudah tidak ada. Sekarang tinggal persaksian. Sehingga kalau seandainya orang membuat sebuah kesaksian palsu, kesan yang ditimbulkannya sangat besar. Yaitu tadi, yang salah menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Seseorang yang seharusnya tidak mendapatkan hukuman itu, akhirnya dia dapat dikarenakan adanya kesaksian palsu. Bisa saja menjadi hilang kepemilikannya dikarenakan adanya kesaksian palsu. Makanya hati-hati. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang memberikan kesaksian palsu yang akhirnya menzalimi saudara kita. Dan itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sekali-kali dikarenakan kebencianmu terhadap satu kaum menjadikan kamu tidak bisa berbuat adil. Seseorang yang tidak berbuat adil bagaimana bentuknya? Salah satu bentuknya adalah memberikan kesaksian palsu terhadap orang lain, yang bisa berakibat fatal terhadap keputusan hakim. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita kadang-kadang memang sangat sedih melihat banyaknya case-case yang terjadi di mana yang sebenarnya tidak bersalah dinyatakan bersalah, yang seharusnya bersalah dikatakan tidak bersalah. Ya, dan memang kadang-kadang yang namanya iri dengki di dalam diri manusia itulah yang menjadikan orang akhirnya membuat kesaksian palsu. Kalau istilahnya orang itu, kalau ada orang yang senang lihat orang lain susah lihat orang lain senang, biasanya ya membuat kesaksian palsu seperti itu. Jadi susah lihat orang lain senang dan senang lihat orang lain susah. Kalau sudah seperti itu ya biasanya membuat kesaksian palsu, dan akhirnya membuat ya dia saya lihatnya dekat-dekat dengan yang namanya riba, fitnah, itu dekat-dekat semua itu. Dan semua ditimbulkan oleh apa? Lidah. Makanya kita perlu memang menjaga yang namanya lidah. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya ya ikhwah wal akhwat. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tara syamsa qala na'am qala ala mithlihi fashhad ay da'. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang lelaki, apakah kamu melihat matahari? Ia menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atas dasar itulah maka bersaksilah kamu atau tinggalkanlah. Hadis ini dinyatakan oleh sebagian besar ulama bahwasanya hadisnya adalah hadis yang sangat lemah, karena di dalamnya ada seorang yang bernama Muhammad bin Masmul. Muhammad bin Masmul dianggap lemah. Ya, dan juga berasal dari Amr bin Malik. Amr bin Malik dianggap sebagai orang yang mencuri hadis, yasrikul hadis.
Ya, yasriqul hadis, mencuri hadis. Bagaimana caranya mencuri hadis itu? Mungkin saja kita salah satu bentuknya adalah seorang perawi mengambil buku orang lain tanpa izin daripada yang pemiliknya, kemudian dia riwayatkan seolah-olah itu diriwayatkan dari orang tersebut. Jadi dia dianggap sebagai mencuri, ya. Jadi misalnya kan dulunya itu ada yang melalui perkataan, ya. Sehingga yang melalui perkataan itu orang mengatakan sami'tu akhbarani. Ada yang melalui buku. Jadi misalnya saya berikan buku saya, tulisan saya kepada saudara Ali. Saudara Ali, saya izinkan Anda meriwayatkan buku saya ini, diberikan. Inilah yang dinamakan ijazah sebenarnya. Itulah yang dinamakan apa? Ijazah. Tetapi ya itu kan akhirnya saudara Ali meriwayatkan buku dari saya, ya kan, dia mengatakan saya meriwayatkan dari guru saya secara ijazah, bukunya namanya ini. Mungkin saja ada orang yang mencuri buku seorang ulama, kemudian setelah itu dia sandarkan bahwa dia mendengarkan ataupun dia diberikan izin oleh ulama tersebut untuk meriwayatkan hadis. Nah, itu yang dinamakan dengan mencuri hadis. Baik. Dari sini Amr bin Malik dianggap mencuri hadis, dan Ibnu Mas'ud ya dianggap lemah, dan tidak hanya satu orang yang menganggap itu. Tayyib ya ikhwah wal akhwat. Tetapi hadis ini walaupun lemah dan dia dhaif sekali, memang tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi ada pembelajaran yang diajarkan kepada kita. Nabi di dalam hadis tersebut, ya ini seolah-olah dianggap hadis tapi sebenarnya bukan hadis. Di dalam perkataan tersebut ada kata-kata tarasyamsa. Kamu lihat bulan, bukan bulan, matahari. Qala na'am, ya. Qala ala mithlihi fashhad au da'. Dengan seperti itulah kamu bersaksi atau tinggalkan. Bagaimana maksudnya? Begini. Kalau siang hari yang namanya matahari itu nampak senampak-nampaknya, kecuali kalau ada awan, itu sehingga dia tidak nampak, ya. Tetapi kalau seandainya memang tidak ada awan, maka matahari itu akan bersinar dan kita semuanya akan melihatnya seterang benderang. Yang dimaksud di dalam perkataan, di dalam apa yang baru kita baca tadi itu adalah, kalau seandainya seseorang ingin menjadi saksi, jadi saksinya itu adalah betul-betul dengan keyakinan, bukan ilmu kira-kira. Ya. Jadi kalau ditanya jangan sampai saya kira begini. Tidak, harus betul-betul dengan kesaksian seperti seseorang yang melihat matahari di siang hari. Kalau orang Indonesia mengatakannya di siang bolong. Ya, jelas seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang menuduh orang lain berzina, ya, kemudian dihadirkan saksinya, apa pertanyaan Nabi kepada dia? Coba bagaimana, lihat pertanyaan Nabi. Adakah kamu lihat punyanya masuk ke punyanya seperti melihat timba masuk ke dalam perigi? Siapa ya coba yang seperti itu? Dikarenakan kenapa? Ya namanya kesaksian ini bukan didasarkan dengan kira-kira, bukan didasarkan dengan persepsi, tidak, dia penuh keyakinan. Maka di dalam kata-kata tersebut tarasyamsa, kamu pernah lihat yang namanya matahari, ala mithlihi fashhad. Dengan melihat matahari yang begitu terang benderang, begitulah caranya kita bersaksi. Maka bersaksi, jangan bersaksi kalau seandainya tidak yakin. Jangan bersaksi kalau seandainya tidak yakin. Bersaksi terhadap satu perkara harus dengan penuh keyakinan. Karena kalau seandainya tidak penuh dengan keyakinan dan dibangun atas persepsi-persepsi, bisa saja dia salah. Ya tadi seperti yang saya katakan, orang-orang yang bersaksi dengan saksi-saksi yang palsu ataupun saksi yang tidak benar, kesannya terhadap individu dan masyarakat sangat besar. Hakim bisa merubah keputusannya, seperti yang saya katakan tadi. Ada orang yang terzolimi padahal dia adalah orang yang benar. Ada orang yang kehilangan haknya, yang seharusnya dia mendapatkan haknya dikarenakan adanya kesaksian yang tidak benar tersebut. Makanya jangan main-main dengan yang namanya kesaksian. Jangan main-main dengan yang namanya kesaksian. Kesaksian itu betul-betul hal yang
yang tidak mudah untuk kita umbar kepada semua orang. Jangan bersaksi hanya didasarkan kepada persepsi-persepsi. Kecuali kalau memang dia dianggap sebagai seorang ahli. Kalau di dalam sebuah mahkamah biasanya akan dihadirkan yang dinamakan dengan saksi ahli. Saksi ahli. Saksi ahli itu adalah yang tidak langsung melihat yang namanya kejadian, tetapi dia mempunyai teori-teori terhadap itu. Nah, itu namakan dengan saksi ahli. Tetapi kalau seandainya yang langsung berhadapan dengan sebuah kejadian, maka inilah yang masuk di dalam hadis ataupun perkataan tersebut, hendaklah dia bersaksi dengan kesaksian yang jelas dan nyata. Walaupun di dalam kelanjutannya ada yang dinamakan dengan kesaksian istifadhah. Istifadhah itu berasal dari kata-kata masyhur. Jadi kesaksian istifadhah, boleh saja kita memberikan kesaksian secara menyeluruh, tidak terperinci. Tetapi kesaksian secara menyeluruh itu tidak dalam semua perkara. Hanya di dalam beberapa perkara-perkara yang memang dianggapnya sudah lazim ada, terjadi. Misalnya saja tentang masalah pernikahan. Ya, tentang masalah pernikahan. Walaupun misalnya orang tidak lihat, dia mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkuri halan. Saya terima nikah dan kawinnya fulana. Itu dia tidak lihat. Yang dia lihat hanyalah apa? Hanya walimahnya. Tiba-tiba kan sudah selesai kan? Itu yang dinamakan dengan persaksian istifadhah. Artinya dia tidak perlu secara terperinci. Ya, secara terperinci dia tidak perlu lihat itu. Tetapi dia lihat bahwasanya orang itu mengadakan walimah, berarti orang itu sudah menikah. Termasuk diantaranya adalah masalah nasab. Sebenarnya kalau masalah nasab itu yang kita tahunya dia mengandung dari seorang suami yang sah gitu kan? Ya kita nisbahkan kepada orang tersebut. Tidak perlu untuk mencari tahu betul ke ini anak saya. Coba lihat dulu. Tidak perlu. Itu namanya persaksian istifadhah, ya. Sehingga kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah kedatangan seorang sahabat yang dia itu dalam riwayatnya dia putih, anaknya hitam. Dia itu putih, anaknya hitam. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengadukan, ya seolah-olah dia tidak percaya. Ini kulit saya putih, kok anak saya hitam ini. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mungkin datuk-datuknya terdahulu ada yang hitam. Selesai masalah. Jadi seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini namanya persaksian secara umum, istifadhah, masyhur, nasab, pernikahan. Ini adalah masalah-masalah yang memang tanpa secara terperinci boleh. Seperti misalnya juga wasiat. Ya, wasiat. Jadi wasiat itu mungkin saja kalau seandainya ada seorang anak yang menghadiri kematian orang tuanya, dia mengatakan, saya dengarkan orang tua saya mengatakan bahwasanya dia berwasiat begini. Ya sudah, kita percaya saja. Ya, ini namanya persaksian secara istifadhah. Wallahu ta'ala alam. Masuk juga dalam kategori talak. Nah, talak ini juga, makanya ada ulama yang mengatakan yang namanya talak itu tidak tanpa saksi pun itu sudah dianggap sebagai talak kalau seandainya dia sudah lafazkan kepada istrinya. Jadi tidak perlu dia umumkan, manusia saya mau talak istri. Tidak perlu itu. Ketika dia mengatakan saya ceraikan kamu, maka setelah itu langsung jatuh talak walaupun tidak ada orang yang lihat. Dan itu masuk dalam kategori persaksian istifadhah. Wallahu ta'ala alam. Hadis selanjutnya oleh wal akhwat. Hadis wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Bismillah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada biyaminin wa syahidin wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu mithluhu akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum dengan sumpah dan seorang saksi. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai mengatakan bahwa sanadnya bagus.
Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu mithluhu, dari Abu Hurairah diriwayatkan hadis yang sama. Abu Daud At-Tirmizi mengatakan meriwayatkannya, dan Ibnu Hibban menilainya sebagai hadis yang sahih. Ayolah wal akhwat, hadis ini adalah cara bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan sebuah hukum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan sebuah hukum dengan dua alat bukti. Namanya dua alat bukti. Dua alat bukti tersebut, yang pertama adalah dikarenakan adanya sumpah. Ya. Adanya sumpah. Wal yaminu ala man ankar, adanya sumpah. Dan dalam riwayat yang lainnya nanti kita akan mengatakan al bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar. Jadi ketika terjadi sebuah perselisihan, ada orang yang menggugat, pendakwa ya, dan ada orang yang didakwah. Pendakwa sudah mengatakan gugatannya kepada hakim, akan tetapi yang didakwa ini dia tidak mengakui ya kesalahannya. Maka seorang hakim di dalam Islam mempunyai dua cara. Yang pertama, orang yang menggugat, mendakwa ini dia harus memberikan bukti. Kalau dia sudah, tapi kalau seandainya dia tidak mampu untuk memberikan bukti, dan yang kedua dengan cara menyumpah orang yang dituduh tersebut, didakwa. Al-yaminu ala man angkar. Jadi ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan hukum. Yang pertama sekali sumpah, dan yang kedua dengan apa? Syahid, adanya saksi. Ya, adanya saksi. Saksi, kalau kita kembali merujuk kepada Al-Quran, tidak cukup hanya dengan satu. Karena di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan. Hendaklah saksi itu diambil dari dua orang laki-laki. Ya, dua orang laki-laki. Kalau seandainya ternyata tidak ada dua orang laki-laki, farajulun wa imra'atan, satu laki-laki, dua wanita. Itu sama dengan dua laki-laki. Kalau seandainya satu laki-laki dengan dua wanita, itu di dalam Al-Quran dikatakan demikian. Maka penetapan hukum itu berdasarkan dengan apa? Pertama, berdasarkan dengan adanya saksi yang dihadapkan di hadapan pengadilan, dan yang kedua dikarenakan adanya sumpah tadi. Jadi orang itu bersumpah ya, dan mengatakan bahwasanya dia mengingkari ataupun tidak melakukan hal tersebut, itu sudah cukup bagi seorang hakim untuk memutuskan sebuah hukum, apakah orang itu bersalah atau tidak. Ya, orang itu bersalah atau tidak. Tapi memang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebanyakannya yang namanya hudud ataupun sebuah kasus yang terjadi di zaman Nabi itu malah saksi, dan yang kedua itu adalah pengakuan sendiri. Ya, kebanyakannya orang mengaku sendiri ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah saya berzina, itu pengakuan sendiri. Ya. Yang lainnya itu memang mungkin adalah karena dia ketahuan bahwa dia mencuri. Seperti adanya seseorang yang mencuri kemudian dilaporkan oleh Nabi, dan dia minta keringanan ya, agar diberikan keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Tetapi yang paling baik adalah kalau seandainya ada yang bersaksi, yang kedua ada juga yang bersumpah untuk menguatkan apa yang dia katakan. Itu adalah cara yang terbaik untuk menetapkan sebuah hukum. Maka ayuhal ikhwah wal akhwat, menjadi seorang hakim itu bukanlah seseorang yang mudah. Dia pertanggungjawabannya sangat-sangat berat. Karena ketika dia salah di dalam memberikan hukum, banyak orang yang terzolimi. Kesannya sangat besar. Ya, itu hakim. Yang kedua, yang sangat penting juga perlu diketahui adalah saksi. Saksi kalau seandainya dia memberikan kesaksian yang palsu, itu juga kesannya sangat-sangat negatif terhadap seseorang dan juga kepada masyarakat. Maka yang saya katakan tidak mudah menjadi seorang hakim. Yang kedua,
tidak mudah untuk memutuskan sebuah hukum. Ya. Yang ketiga, kadang-kadang ada orang yang lebih hebat berbicara di hadapan hakim dibandingkan orang lain, sehingga hakim tersebut terpesona dengan perkataan orang itu dan dia memutuskan terhadap apa yang dia dengarkan tanpa melihat lebih jauh lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab yang baru, namanya babud da'awa wal bayyinat. Babud da'awa wal bayyinat. Ya. Babud da'awa wal bayyinat. Dakwaan sama bahasanya di sini ya. Dakwaan. Jadi dakwaan itu berasal dari bahasa Arab sebenarnya. Dakwaan. Pendakwah. Ya, pendakwah dan yang didakwah. Ya, da'wa wal bayyinat, dakwaan dan bukti. Oke. Dalam masalah ini kita akan mengambil beberapa term ataupun istilah. Yang pertama sekali adalah da'awa. Da'awa itu berasal dari kata-kata dakwah, yaitu menuntutnya seseorang atas hak atas sesuatu yang berada di tangan orang lain atau dalam tanggungannya. Jadi kalau dakwaan itu ada tuntutan yang dibuat oleh seseorang pendakwah kepada orang yang didakwa, itu namanya dakwaan. Jadi tuntutan dari seorang pendakwah kepada orang yang didakwah, ya, itu namanya apa? Dakwaan. Kemudian di dalam case seperti ini harus ada yang dinamakan dengan al-mudda'i. Al-mudda'i itu artinya yang mendakwah. Jadi ada dakwah, ada al-mudda'i, orang yang berdakwah, mendakwah. Al-mudda'a alaih, yang ketiga dinamakan dengan al-mudda'a alaih. Al-mudda'a alaih itu adalah orang yang didakwah. Dan yang terakhir ada yang dinamakan dengan al-bayyinatu. Al-bayyinatu itu adalah bukti atas dakwaan tersebut. Kalau yang di awal-awal kita berbicara tentang apa yang dinamakan dengan hakim beserta perangkat-perangkat kehakiman di dalam Islam, sekarang kita akan berbicara kepada dakwaan dan perangkat-perangkat dakwaan di dalam Islam. Jadi dakwaan di dalam Islam itu harus ada 4. Yang pertama, dakwaan harus ada, tuntutan harus ada. Dia menuntut apa? Kemudian yang kedua ada penuntut yang biasanya dinamakan dengan al-mudda'i. Kemudian ada yang dituntut yang biasanya dinamakan dengan al-mudda'a alaih. Dan yang keempat harus ada yang dinamakan dengan al-bayyinah ataupun biasanya kita katakan sebagai bukti terhadap apa yang dituntut tersebut. Maka kalau seandainya ada si A, si B, ya, si A, si B ini berselisih paham terhadap satu tanah, ya, satu tanah. Tanah tersebut awalnya sebenarnya adalah kepemilikan untuk si A, tetapi si B mengklaim bahwa itu adalah milik dia. Maka si B datang ke pengadilan, ya, menuntut si A, ya. Padahal itu sebenarnya punya tanahnya siapa? Si A tadi itu. Dakwaannya itu tadi, dakwaannya bahwasanya dia menganggap tanah yang dimiliki oleh si A itu adalah milik dia yang si B itu. Si B namanya siapa? Dinamakan apa di dalam Islam di sini? B-nya al-mudda'i, yang menuntut. Kalau si A-nya al-mudda'a alaihi, al-mudda'a alaihi. Ya. Nanti dia mencoba untuk membawakan yang namanya bukti. Bukti itu bahasanya adalah al-bayyinah. Ya, al-bayyinah, bukti. Jadi segala sesuatunya itu harus ada. Tidak mungkin kita akan memutuskan satu hukum kalau seandainya tidak ada bukti-bukti yang telah diaturkan di dalam hal-hal tersebut. Maka di sini lahirnya kita melihat bahwasanya apa yang sudah dibangun oleh Islam 1400 tahun yang lalu dalam masalah peradilan, itu sebenarnya itulah yang terjadi sekarang. Saya kira Romawi dengan Parsia, karena Romawi dengan Parsia itu kan adalah sebuah community ataupun sebuah kaum yang pernah menguasai dunia kan. Saya kira peradilan mereka tidak seperti itu. Tidak ada peradilan seperti itu yang mana
Semua orang sama di mata hukum kecuali di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira di zamannya Romawi dan di zamannya sebelum Islam Persia itu, yang menang selalunya orang kuat, kaya. Tetapi yang lemah senantiasa selalu kalah. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didudukkan bersama antara orang yang menuntut dengan orang yang dituntut, pendakwa dan yang didakwa didudukkan sama-sama, dan kedua-duanya didengarkan apa yang menjadi hujjah mereka beserta bukti-bukti yang mereka bawa. Itu semuanya didengarkan di dalam Islam. Maka kalau kita mau lihat, peradilan yang paling adil itu adalah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada saat itu Nabi itu betul-betul sebagai sumber tunggal, sebagai sebuah peradilan. Dia yang menetapkan hukum, dia yang mengeksekusi, dan dia yang menetapkan. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan segala hal seperti itu, dan memang sebenarnya disinilah kita mengakui pentingnya ada sebuah pemerintah. Ya. Jadi akhirnya kita menyadari yang namanya pemerintahan di dalam Islam itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Kenapa? Karena pertama, manusia itu adalah makhluk sosial. Orang mengatakannya adalah makhluk sosial. Itu teorinya siapa itu? Itu teorinya Ibnu Khaldun. Teorinya Al-Mawardi itu mengatakan bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial yang tidak mungkin dia bisa hidup dengan sendiri. Maka dikarenakan dia sebagai makhluk sosial, manusia itu memerlukan yang namanya kerajaan, pemerintahan. Untuk apa? Agar segala macam perselisihan, perkelahian, pertentangan yang terjadi di dalam sebuah masyarakat itu diselesaikan oleh pemerintah. Pemerintah itulah yang akhirnya membuat yang namanya peradilan, kehakiman, hukum, ada polis, ada tentara. Ini semuanya sebenarnya adalah perangkat sebuah negara. Makanya kadang-kadang saya mengatakan, orang yang bermimpi membuat sebuah negara tetapi tidak ada tentara dan tidak ada negara, itu adalah orang yang bermimpi. Kan ada beberapa organisasi Islam itu kan, mari kita buat khilafah apa semuanya. Tapi saya katakan itu adalah mimpi, karena memang mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai konsep terhadap negara itu sendiri. Wallahu taala alam. Baik, hadis yang pertama di sini adalah wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum walakinnal yamin 'alal mudda'a 'alaihi muttafaqun 'alaihi walil Baihaqi bi isnadin sahih al bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia itu diberikan dengan dakwaan pengakuan mereka, maka pastilah manusia mengklaim darah dan harta orang-orang. Akan tetapi sumpah itu wajib atas orang-orang yang terdakwah. Al Baihaqi mempunyai riwayat dengan sanad yang sahih, al bayyinatu 'alal muddai, bukti itu di atas penggugat sedangkan sumpah itu atas orang yang mengingkarinya. Sebenarnya hadis yang mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar itu akhirnya menjadi sebuah kaidah di dalam usul fikih. Segala sesuatu yang terjadi, perselisihan yang terjadi itu didudukkan dengan kaidah ini. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Kalau seandainya ada dua orang yang berselisih, dan ini sebenarnya bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau seandainya ada dua orang yang berselisih terhadap satu hal, maka yang perlu untuk kita lakukan yang pertama adalah meminta bukti dari orang yang mendakwah. Kalau seandainya dia tidak mampu untuk menghadirkan bukti, maka kita sumpah orang yang didakwah. Ya, taruhlah misalnya begini. Ini ada handphone. Handphone ini tiba-tiba diklaim oleh si B bahwa itu adalah handphone dia. Kan? Padahal itu sudah lama dipakai oleh si A. Ya. Kemudian akhirnya dihadapkan dua orang itu. Dihadapkan dua orang tersebut, kita minta kepada yang mengklaim
bahwa itu adalah handphone dia, bukti dulu. Apa buktinya bahwa itu adalah handphone kamu? Mungkin dia mengatakan, saya mempunyai handphone sama persis dengan itu, Samsung juga, S4 juga, misalnya kan, oke. Ada bukti yang lain yang lebih kuat? Kalau dia mengatakan tidak, saya tidak mempunyai bukti yang kuat, kita sumpah yang dituduh itu. Kamu bersumpah bahwasanya barang itu adalah betul-betul milik kamu? Ya, saya bersumpah itu adalah milik saya. Maka dalam hal seperti itu, hukum diberikan kepada si E tadi itu. Dan yang pertama tidak dianggap. Kenapa? Buktinya terlalu umum. Buktinya terlalu umum. Kecuali kalau seandainya dia bisa memberikan sebuah bukti yang konkret. Bukti yang konkret itu misalnya apa? Dilihat di dalam misalnya kan. Lihat. Oh, dia sampai memberikan detail misalnya. Oke, saya akan memberikan detail di dalam handphone tersebut ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, semuanya lengkap persis dari apa yang dia klaim itu. Maka pada saat itu ya kita sumpah yang kedua, tetapi sumpahnya kita lihat betulkah dia bersumpah dengan sumpah palsu atau betul. Kalau seandainya kalau memang lebih kuat yang dinamakan dengan bukti ini, maka kita akan menangkan yang mempunyai bukti daripada hanya sekedar bersumpah. Kalau seandainya dia betul-betul bisa mendatangkan yang namanya bukti dengan sangat jelas. Ini menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah kaidah di dalam kita menghukumi ataupun di dalam kita memutuskan sebuah perkara. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi harus hati-hati juga. Kemudian selanjutnya ya ikhwah, ini panjang ini. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, hanya saja saya sampaikan bahwa kaidah yang saya sampaikan tadi, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar, itu bisa dimasukkan ke dalam berbagai macam perkara. Perselisihan antara dua orang, misalnya yang sewa menyewa, yang mengatakan satunya belum habis waktunya, yang satunya mengatakan sudah habis waktunya, ya kan? Kalau ataupun misalnya yang berkenaan dengan peminjaman, ijarah, itu juga bisa dimasukkan di dalam al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Wallahu ta'ala a'lam. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'arada 'ala qaumin al-yamina fa asra'u fa amara ay yushama bainahum fil yamin ayyuhum yahlif, rawahu al-Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu memperlihatkan sumpah kepada suatu kaum, lalu mereka bergegas dan beliau memerintahkan untuk mengundi di antara mereka siapa yang melakukan sumpah. Ya. Hadis ini dari Abi Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya terus terang saya tidak sependapat dengan cara penterjemahan yang dilakukan oleh penterjemah di dalam kitab ini, karena di sini dia mengatakan memperlihatkan sumpah. Ya, saya lebih menerjemahkannya begini, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk kepada suatu kaum untuk bersumpah dan mereka pun akhirnya dengan cepat bersumpah. Ya, kedua-duanya bersumpah. Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan mengundi, ya, tetapi menentukan siapa di antara mereka yang betul-betul bersumpah bahwa mereka melakukan yang namanya sumpah. Kalau diundi, itulah karena terjemahannya yang ada di sini artinya diundi. Kalau diundi itu kurang tepat saya lihatnya. Jadi ada dua orang yang bersumpah kemudian diundi siapa yang betul-betul sumpahnya. Itu saya kira tidak tepat. Nah, tetapi mungkin kita akan terjemahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat siapa yang memang sumpahnya itu betul-betul dan siapa yang namanya sumpahnya itu tidak betul. Ayo ikhwah wal akhwat. Di sini akhirnya kita bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hukum dari sebuah sumpah. Dan kadang-kadang dikarenakan sumpah itu bisa dilakukan oleh semua orang, maka sumpah itu bisa dilakukan
oleh kedua orang belah pihak. Yang satunya bisa saya berkata wallahi, yang satunya juga mengatakan wallahi. Yang satunya mengingkari, yang satunya tidak mengingkari. Itu bisa terjadi. Ya, karena kedua-duanya menginginkan yang namanya kebenaran. Ya, kedua-duanya menginginkan yang namanya kebenaran. Maka di dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memeriksa siapa di antara dua belah pihak yang bersumpah ini yang lebih benar sumpahnya. Ya. Karena yang namanya sumpah itu bisa dilakukan oleh bisa dilakukan oleh semua orang. Ya. Dan kalau dia bersumpah tidak ada yang satu orang pun tahu kalau seandainya dia berbohong dalam sumpah tersebut. Wallahu alam, sekarang kalau nggak salah ada yang dinamakan dengan lie detector. Ya, wallahu alam bagaimana cara kerjanya yang namanya lie detector itu. Hanya memang beberapa ahli psikologi mengatakan orang yang berbohong itu terbata-bata ketika dia berbicara. Terbata-bata itu gitu. Jadi kalau dia berbicara, mungkin dari situlah akhirnya lie detector bisa memberikan sebuah deteksi terhadap apa yang dikatakan oleh seseorang. Tapi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya orang tidak ada yang tahu apakah dia benar atau tidak benar di dalam sumpahnya. Dan sumpah di dalam Islam itu yang ada hanyalah sumpah dengan menggunakan nama Allah. Tidak boleh dengan nama lain. Dan tidak ada jenis-jenis sumpah seperti yang kita ketahui sekarang ini. Karena kalau seandainya kita lihat ada beberapa sumpah itu dengan nama yang bermacam-macam. Misalnya saja sumpah pocong. Ya kan, ada yang namanya sumpah pocong kan. Sumpah pocong itu adalah sumpah yang mana kedua-dua daripada orang yang bertikai itu dimasukkan di dalam kain kafan, kemudian disuruh untuk bersumpah ya atas nama Allah terhadap apa yang mereka yakini benar. Ya. Kalau nggak salah di dalam Islam yang ada hanya mubahalah. Tapi mubahalah itu pernah dilakukan oleh Nabi antara Nabi dengan orang-orang kafir. Ya. Jadi siapa di antara mereka yang paling benar itu namakan dengan mubahalah. Jadi mubahalah itu kalau seandainya siapa yang bohong dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hampir sama dengan apa? Hampir sama dengan orang yang menuduh orang lain berzina. Ya. An-la'natullahi 'alal kadzibin. Allah akan melaknat orang-orang yang berbohong. Tetapi orang-orang yang tidak berbohong ataupun orang-orang yang jujur itulah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang yang berbohong itu yang akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu juga hal yang bisa kita jadikan sebagai cara bersumpah. Yang pertama, kalau seandainya kedua-duanya bersumpah, yang satu mengatakan ini milik saya, yang satunya juga mengatakan bersumpah ini milik saya. Oke. Sekarang setelah itu baru kita memberikan sumpah dengan sumpah yang lebih keras sedikit. Siapa yang berbohong dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal kita lihat saja. Siapa yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayatnya itu beberapa tahun yang lalu ada seorang ulama Syiah namanya Yasir Al-Habib. Yasir Al-Habib. Yasir Al-Habib, tapi kalau saya lihatnya sih bukan Al-Habib, Al-Khabith. Al-Khabith itu adalah yang jelek gitu kan. Itu pernah bermubahalah dengan seorang ulama Sunni. Dia pernah bermubahalah dengan seorang ulama Sunni yang saya dengarnya terakhir dia terkena kanker mulut. Ya. Dan adalah orang yang memberikan komen bahwasanya itu semuanya dikarenakan apa? Sumpahnya. Karena dia bermubahalah sumpahnya bahwasanya siapa yang berbohong dari dua belah pihak itu, dialah yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini memang perlu yang namanya sumpah. Ya. Wallahu taala alam, maka dari itulah yang namanya sumpah, kalau seandainya dari dua orang, kita perlu tahu juga siapa yang kira-kira sumpahnya benar, siapa kira-kira sumpahnya yang tidak benar. Karena kadang-kadang semua orang mengatakan dia benar. Coba lihat cerita daripada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam itu ketika dia diajak untuk melakukan zina ataupun melakukan sesuatu perbuatan yang tidak benar,
itu kan akhirnya dia lari dan akhirnya dia terbebas. Dia ditarik ya, ditarik bajunya sehingga koyak. Itu kan Imra'atul Aziz, artinya istrinya raja itu mengatakan dia yang maukan saya. Tetapi Yusuf juga mengatakan tidak, bukan saya yang maukan dia yang maukan saya. Akhirnya yang menjadi hakim pada saat itu memberikan sebuah keputusan, Masya Allah, yang sangat indah. Dia mengatakan apa? Kalau seandainya bajunya koyak dari depan, maka Yusuf salah, dia benar. Kalau seandainya bajunya koyak dari belakang, maka Yusuf benar, dia yang salah. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, ya, ketika dilihat bahwa ternyata bajunya itu koyak dari belakang, barulah ketahuan bahwa sesungguhnya Yusuf benar dan yang dilakukan oleh orang itu adalah salah. Tetapi ya seperti yang saya katakan tadi, tidak ada maling yang mau mengaku. Tidak ada pencuri yang mau mengaku. Kalau ada maling yang mau mengaku, penjara penuh. Dikarenakan tidak ada maling yang mau mengaku itulah, maka di dalam Islam ada cara-cara di dalam mengadili. Beri bukti, kalau seandainya dia tidak mampu memberikan bukti, bersumpah. Kalau seandainya dia sudah bersumpah juga, kedua-duanya bersumpah malah ini kan. Islam juga memberikan cara yang lain, sumpahnya itu yang agak keras sedikit. An la'natullahi 'alal kadzibin, Allah melaknat orang-orang yang berdusta atau yang berbohong. Ya, ini kita bisa lihat bagaimana dusta tersebut, ya, artinya bagaimana sumpah tersebut, apakah dia adalah sumpah palsu atau betul-betul sumpah karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, kalau seandainya ada pertanyaan silahkan. Bismillah. Baik, ya. Bukti itu lebih kuat daripada sumpah. Kalau seandainya memang dia bisa membuktikan yang namanya bukti itu. Kalau dua-duanya sudah bersumpah dan akhirnya tidak ada keputusan yang bisa diambil kan, maka itu tadi sumpah yang kita lihat ya. Semuanya terbebas. Artinya ya betul. Misalnya satu handphone, tetap yang memegang adalah orang yang berada di tangannya itu. Ya. Tetap berada yang pertama, karena semuanya kan tidak ada yang mengklaim. Ya. Tetap yang terakhir yang ada di tangannya itulah yang tetap memegang handphone tersebut. Wallahu taala alam. Syukran, saya kira ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.